Bapak Ibu untuk hari ini. Kita mulai belajar dari firman Tuhan tentunya ya. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Memiliki karakter yang betul-betul mencapai satu target Tuhan. Karena Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita, bukan kejahatan. Damai sejahtera adalah sesuatu yang mendatangkan atau menggambarkan hal yang baik. Nah mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk melihat kita belajar dari Yosua dengan Kaleb. Saya yakin sekali saudara pasti sudah mengerti ya. Tapi hari ini saya rindu yuk kita lebih lagi merenungkan. Kita lebih lagi memahami apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan di saat-saat kondisi yang tidak baik ini. Saudara lihat Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ini kenapa ini? Karena kan ada 12 pengintai. Yang 10-nya itu ngomongnya itu semuanya negatif. Semuanya menakutkan. Sampai Yosua dengan Kaleb itu ngoyakin pakaiannya. Artinya gak setuju. Ya, apa sih yang kamu omongin ini? Saudara lihat, perhatikan ayat selanjutnya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Wah, ini perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Yosua dengan Kaleb adalah hal yang positif. Saudara, lalu dikatakan selanjutnya ayatnya berkata begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, perhatikan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Ya ini kan mereka sedang berhadapan dengan sebuah masalahnya itu adalah sebuah negeri yang akan mereka rebut. Saudara, lalu dikatakan begini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan, perhatikan, menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, dari ucapan Yosua dengan Kaleb ini, saya jujur mendapatkan banyak sekali hal yang membuat iman saya betul-betul dikuatkan. Bangsa Israel menerima janji Tuhan. Ya ini, karena ada sikap seseorang yang memiliki karakter seorang pemenang. Apa itu? Yosua dengan Kaleb. Waktu melihat kondisi yang tidak baik. Loh saudara pikir Yosua dengan Kaleb juga nggak lihat raksasa-raksasa yang besar itu? Ya pasti lihatlah Bapak Ibu. Apa Yosua dengan Kaleb waktu melihat 10 pengintai itu berbicara tentang kenyataan. Saudara perhatikan apa yang dicatat di dalam Alkitab. 10 pengintai itu berbicara kenyataan, nggak bohong. Memang benar, gede-gede. Memang benar kalau mereka lihat dirinya, oh kecil mereka. Ini yang dihadapi ini raksasa-raksasa gede-gede. Kalau saudara dengan saya betul-betul fokusnya kepada kenyataan, saya yakin saudara akan lemah. Yosua dengan Kaleb, dia tidak fokus dengan kenyataan, tapi dia fokus kepada janji Tuhan. Saudara, ada satu yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu hari ini. Mari kita fokus kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Berpikir yang positif. Bapak Ibu, dari segala aspek yang kita hadapi, segala keadaan yang sedang terjadi, saya percaya pasti ada hal yang positifnya. Bapak Ibu, mari jadilah seorang pemenang. Dengan cara bagaimana? Berpikir yang positif.
Seperti Yosua dengan Kaleb. Dia menghadapi segala sesuatu, dia berpikir yang positif. Hal yang baik. Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Mari Bapak Ibu, buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena itu tidak bisa seinci pun membawa saudara pada hal yang baik. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak cocok dengan firman Tuhan, itu tidak akan bisa membuat saudara bahagia. Stop, Bapak Ibu. Coba berpikir yang positif. Ya, lihat dari semua yang terjadi. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara.